Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Handayani dengan NIM 2002112010. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang konsep arus dan tegangan listrik dengan menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio. Di mana tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menggambar grafik hubungan antara arus dan tegangan pada saat hambatan konstan. Dan yang kedua, mahasiswa dapat membuat hubungan kuat arus listrik dan tegangan pada saat konstan. Nah, di sini aplikasi Electric Circuit Studio ini merupakan aplikasi tanpa prabayar. Aplikasi ini bisa di-download melalui Play Store. Di sini sudah ada halaman utama dari aplikasi tersebut. Pada aplikasi ini ada dari bagian yang paling bawah ini merupakan bagian dari elektronikanya. Dan pada bagian tengah ini merupakan halaman untuk praktikum. Untuk bagian yang paling atas ini untuk mengatur komponen-komponennya. Apa sih kelebihan dari aplikasi ini? Kelebihan dari aplikasi ini untuk memudahkan membuat rangkaian-rangkaian elektronika. Sesuai tujuan dari praktikum, yang pertama, saya akan membuat konsep arus dan tegangan maka kita akan menggunakan volume DC. Kita gunakan ini, masukkan. Kita taruh setengah saja agar kelihatan. Kemudian kita masukkan resistornya, resistor yang ini, harus ini kita putar. Kalau ini kita letakkan di sini. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabelnya seperti pena ini, kita hubungkan dari titik ke titik, terhubung. Kita hubungkan semua titik ke titik. Lalu kita resistornya ini setelah itu kita beri ground dulu. Groundnya ditaruh di sini, ground di sini. Lalu kita klik resistor. Di sini ada R1 dan 1K. Ini maksud dari 1K ini merupakan 1 kilo ohm. Nah, 1K ini kita ubah dengan menggunakan seperti kunci ini. Nah, volume ini kita ganti, kita ubah dengan 100 ohm. Ini kita ubah dengan 100 ohm. Oke. Ini udah 100 ohm. Lalu untuk voltnya kita ubah menjadi 3 volt. Seperti tadi volt. Setelah itu kita resistornya kita beri seperti ini. Lalu kita run. Nah, ini sudah terlihat nilainya adalah 30 mili ampere. Kuat arusnya yang diperoleh adalah 30 mili ampere. Setelah itu kita ubah lagi untuk voltnya, kita ubah menjadi 3.
Tadi sudah 3, lalu kita ubah menjadi 5. Oke. Lalu kita play lagi. Nah, di sini kuat arusnya menunjukkan 50 mA. Kita ubah lagi. Voltnya. Kita ubah menjadi 10. Kita run. Nah, dan hasil kuat arusnya yaitu 0,1 ampere. Kita ubah lagi ya, untuk voltnya kita ubah lagi nih, yang terakhir kita ubah menjadi 15 volt. Oke. Lalu kita apply. Nah, di sini menunjukkan 0,2, kuat arusnya menunjukkan 0,2 ampere. Untuk praktikum yang pertama sudah selesai. Lalu untuk praktikum yang kedua, untuk kesimpulannya nanti disimpulkan di terakhir. Untuk praktikum yang kedua yaitu dengan kedua tegangan tetap, tetapi hambatannya berubah. Di sini kita akan menggunakan tegangannya 10 volt. Kita ubah tegangannya. Kita ubah 10 volt. Oke. Lalu untuk hambatannya kita ubah, hambatan yang ini tadi kita ubah menjadi hambatan ya 47. Oke. Lalu kita apply. Dan hasilnya yaitu 0,2 ampere. Selanjutnya kita ubah lagi, kita ganti lagi, kita ubah menjadi 100 ohm. 100 ohm. Oke. Kita apply. Nah, ini hasilnya 0,1 ampere. Kita ubah lagi menjadi berapa ya? Kita ubah menjadi, coba kita 220. Oke. Kita run. Nah, hasilnya adalah 45 miliampere. Lalu kita ubah lagi menjadi 330. Oke. Kita apply. Nah, hasilnya 330 ohm menunjukkan hasilnya 30 miliampere. Seperti itu tadi untuk praktikumnya, dan untuk hasilnya seperti ini. Pada saat hambatan konsta, yaitu
yaitu R sama dengan 100 ohm, maka tegangannya untuk tegangan yang 3, maka I-nya sama dengan 0,03 dengan satuannya ampere. Dan untuk V5 hasilnya 0,05, untuk 10 hasilnya 0,1, dan untuk 15 hasilnya 0,2. Satuannya ampere. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar sebuah tegangan, maka semakin besar pula arus listriknya. Untuk praktikum yang kedua tadi, pada saat tegangannya konstan, yaitu 10 volt, maka hambatan untuk R-nya jika 47, maka kuat arusnya 0,2. Jika 100 sama dengan 0,1, dan jika 120 maka hasilnya 0,045, dan jika 330 maka hasilnya 0,03. Satuannya ampere. Dapat disimpulkan bahwa tegangan naik, maka kuat arus juga akan naik. Demikian praktikum dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.